bidang agrochemical. Nah sekarang kita lagi silaturahmi ke rumah dia nih, mau nanya-nanya tentang bakteri mycorrhiza. Karena bakteri mycorrhiza ini katanya sangat bermanfaat ke tanaman, tapi masih belum umum petani menggunakannya. Nah kita kenalan deh bakteri mycorrhiza itu sama Pak Mardianto. Bakteri mycorrhiza itu apa, terus juga dari mana, kok bisa membantu tanaman menyerap unsur hara yang lainnya. Selama ini kan petani hanya tahunya bakteri M4, bakteri-bakteri yang di pasaran lah pokoknya gitu kan. Nah sekarang kita mau kenalan sama bakteri mycorrhiza bersama Pak Mardianto, orang yang menggeluti agrochemical di Indonesia. Yuk langsung aja. Nah Pak, cara aplikasinya kalau untuk sayuran bagaimana, untuk buah bagaimana Pak? Ya, jadi mycorrhiza itu kan ada dua macam. Yang pertama adalah yang water soluble atau yang larut di air. Jadi sudah diformulasikan larut di air. Biasanya dicampur dengan formulasinya biasanya dicampur dengan uric acid, fulvic acid, kelp, macam-macam lah. Ada yang rumput laut atau segala macam. Nah itu aplikasinya dikocor, dilarutkan dan dikocor di tanaman, di media tanam. Intinya di media tanam. Nah, tapi kalau umpamanya yang dijual di Indonesia, karena yang tadi yang liquid itu yang bisa dilarutkan itu rata-rata karena import ya dari Amerika, dari beberapa tempat. Karena hanya beberapa perusahaan yang mampu membuat dengan teknologi itu. 89 sampai detik ini kita impor. Ya, kita impor. Wow. Kita impor. Ya. Sebenarnya di lokal sudah ada. Di lokal sudah ada. Nah, sekarang ini, cuma produksinya itu nggak tinggi. Karena apa? Mycorrhiza ini harus fresh. Mycorrhiza itu harus fresh. Jadi daya simpannya itu nggak begitu lama. Kalau teknologi di Indonesia Iya. Karena memang tadi mycorrhiza tadi kan diaplikasikannya dicampur dengan media tanam. Bisa 10 kilo atau 20 kilo tergantung dosis yang dicoba untuk masing-masing tanaman ya. Kalau karena biasanya gini, mycorrhiza yang di Indonesia yang diproduksi di lokal maupun yang beberapa juga diimpor dari Malaysia itu berbasis akar, dari potongan akar tanaman jagung, sorghum atau gandum, itu dicampur dengan zeolit. Diformulasi ya supaya lebih mudah disebarkan. Dan zeolit bisa naikin KTK juga ya? Betul. Tapi fungsi zeolit lebih ke arah ke soil conditioner, tapi dia bisa menjaga agar formulasi ini lebih tahan lama. Formulasi si mycorrhiza. Jadi berarti powder tuh Pak? Sebenarnya nggak powder juga, jadi kayak granul ya. Kayak granul, bukan powder. Karena kan zeolitnya juga kasar gitu. Nah itu berarti diaplikasikan misalnya nih teman-teman udah ada yang nanam, kan kalau tadi di sawit masukin bibitan. Nah karena teman-teman udah pada nanam durian, alpukat, mangga, atau yang udah nanam cabai, tomat, telat nggak mereka mengaplikasikan itu kalau sekarang? Enggak, karena di sawit juga diaplikasikan, ada aplikasi tambahan biasanya setahun 1 sampai 2 kali. Karena tadi mycorrhiza itu yang pertama kan ditaruh di pembibitan. Yang kedua aplikasinya pada saat tanam, dimasukin di lubang tanam. Jadi dicampur kan di bawah kan biasanya dikasih tambahan pupuk organik. Nah itu campur pupuk organik nggak apa-apa. Intinya sebelum tanam. Intinya sedekat mungkin dengan perakaran nantinya. Karena dia diharapkan langsung begitu akar masuk, dia tumbuh pertama, mycorrhiza akan berasosiasi, akan nempel di ujung akar baru. Dan nggak boleh kena paparan sinar matahari, boleh? Boleh, nggak ada masalah. Jadi kan kalau ditabur gitu kan nggak ada masalah. Granulnya nongol-nongol gitu. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang untuk tanaman-tanaman yang jangka pendek, ya biasanya ditaruh seperti itu. Tapi seawal mungkin itu lebih bagus. Seawal mungkin. Ya prinsipnya gitu. Jadi kalau akarnya pada saat akar tumbuh pertama itu langsung bersentuhan dengan mycorrhiza, itu bagus sekali. Karena ini juga tadi kan ada fungsi naikin
membantu serapan pupuk, nitrogen dan fosfat terutama. Yang kedua air. Yang ketiga dengan enzim-enzim yang ada di membentuk enzim itu dia akan menghalau penyakit-penyakit akar. Bisa. Iya, jadi membantu. Makanya Membantu, ya. di apa namanya di kelapa sawit sekarang ini ada anggapan karena memang ada beberapa penelitian bahwa microrhiza ini mampu menurunkan penyakit sawit yang sekarang itu ganas dan menakutkan, yaitu Ganoderma. Ganoderma itu kan hampir tidak ada obatnya. Gitu. Nah, sekarang dengan adanya penggunaan microrhiza itu terbukti beberapa kebun menyatakan bahwa tingkat serangan Ganoderma itu menurun. Nah, karena akarnya lebih bagus, lebih kuat, dan Ganoderma kan masuk dari akar. Berarti imun si tanaman. Iya. Oke, jadi si microrhiza ini ternyata ya selain tadi bisa membantu tanaman menyerap air, menyerap fungsi dari nitrogen dan fosfat, dia juga bisa menjadi imun si para tanaman itu. Iya, terutama terhadap penyakit-penyakit yang dari akar. Setelah saya rangkum, kalau saya mau budidaya tanaman jangka panjang misalnya atau tanaman jangka pendek, poin terpenting dari microrhiza ini adalah mengaplikasikannya pada saat pengolahan tanah. Ya, seawal mungkin sebelum tanam. Dia tidak akan mati, Pak. Enggak Akan mati ya. Karena sudah diformulasi ya. Sudah diformulasikan. Ya. Biasanya paling ideal itu kalau kita urut itu 2 minggu sebelum tanam atau berapa minggu sebelum tanam? Kalau kita rekomendasi itu 1 hari 2 hari sebelum tanam. Oke. Ya. 1 hari 2 hari sebelum tanam. Jadi kalau lubang tanam teman-teman sudah siapkan, karena biasanya kan Pak menunggu pupuknya adem. Iya. Itu kita nggak perlu aplikasi. Nggak perlu aplikasi, nanti itu terakhir. Nah, nanti biasanya habis pupuknya adem baru bikin semacam kayak siap-siap lubang tanam lagi. Ya, itu baru itu campur ya. Final touch lah sebelum. Jangan nggak perlu dalam kan? Enggak, karena memang harus sedekat mungkin tadi dengan kan. akar. Dengan akar. Oke. Nah, kalau itu untuk perlakuan yang teman-teman mau pengolahan tanah. Nah, kalau perlakuan untuk susulan digali di ujung-ujung ini, karena kan akar-akar serabut ya. Itu kalau yang udah granul ya, Pak? Iya, yang granul. Kalau yang itu dikocor. Kalau yang liquid dikocor. Jadi kalau teman-teman beli bakteri microrhiza untuk susulan, berarti itu seperti nugal pupuk ya, Pak? Betul. Seperti nugal pupuk diaur diaur di sekitar di akar-akar yang serabut ya. Ya. Nah, itu dosisnya berapa banyak, Pak? Jadi microrhiza itu kalau yang granul, kita bicara granul dulu. Granul, jadi sebenarnya tergantung produk. Karena setiap produk inilah berbedanya dibandingkan pestisida yang ada standarnya. Ya. Di Indonesia punya standar 50 propargul per gram apa segala macam. Karena satuannya itu biasanya propargul. Jadi propargul apa lagi? Ya pokoknya itu satuannya lah, satuannya. Kalau disederhanakan Pak, ya itu jadi masa microrhizanya itu. Nah, itu kan dalam bentuk propargul. Nah, itu setiap pabrikan itu memiliki kandungan berbeda-beda. Karena itu berdasarkan hasil lab. Nah, setelah diproduksi dia akan tes hasil lab dia berapa nih. Nah, tapi secara umum kalau untuk tanaman keras itu yang granul itu biasanya 100 sampai 200 gram per pokok. 100-200 gram per pokok. Atau misalnya kalau teman-teman pakai tutup botol atau gelas ya, saya udah pernah nimbang tuh kalau yang bentuknya granul kayak SP36. Tapi ini nggak berat karena zeolit sama akar kan agak ringan. Jadi walaupun 1 kilo itu mungkin menurut saya Pak, biasanya feeling saya itu 1 gelas air mineral. Iyalah, ya. Gitu ya. Satu tanaman keras ya. Iya, itu kurang 1 gelas air mineral itu kita tuang ke situ lalu kita tabur per lubang tanaman keras nih ya. Tanaman keras. Ini kita bicara tanaman mangga, durian. Nah, itu udah kita tabur sekitar 100 sampai 200 gram. Iya. Kalau untuk tanaman-tanaman yang seperti padi itu 10 sampai 20 kilo per hektar. 10 sampai 20 kilo per hektar tabur. Iya, tabur. Kalau padi. Iya, kalau cabai ditaruh di bed. Iya, jadi kalau umpamanya mau sebenarnya microrhiza kita melakukan percobaan dicampur pupuk juga nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah? Nggak ada masalah itu karena dia kan sudah
bisa dorman ya, kayak dorman. Kalau yang granul, ini kan teman-teman nih pasti kan kalau kita nggak ini dikocor Pak, granul biasanya dihancurin. Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak Jadi bisa. yang formulasi granul totally nggak boleh dikocor atau dicairin, nggak boleh. Nggak boleh. Karena memang nggak bisa cair. Oke, berarti kalau yang granul di Indonesia soalnya paling banyak biasanya granul Pak ya, yang Iya. berada di pasaran Iya. ya. Kecuali teman-teman yang punya liquid, kalau liquid nggak ada masalah.